dan Telaga Sarangan. Semoga bermanfaat. Let's go. Kota lama. Kota lama sekarang berbeda dengan kota lama pada zaman dahulu. Meski masih menyimpan bangunan-bangunan bersejarah yang tak mungkin dihilangkan. Sejarahnya berawal dari kesepakatan antara Kerajaan Mataram dengan pihak VOC, di mana Kerajaan Mataram harus menyerahkan Semarang sebagai pembayaran atas bantuan VOC dalam menghadapi pemberontakan Trunojoyo. Kesepakatan itu terjadi pada tanggal 15 Januari tahun 1678 silam. Sejak itu, mulailah dibangun beberapa bangunan mulai dari gedung pemerintahan, rumah-rumah warga, kanal, serta benteng yang bernama Vijo. Pada abad ke-19 hingga 20, kota lama Semarang menjadi pusat perdagangan. Saat ini, beberapa bangunan yang ada difungsikan sebagai gedung keuangan Papak yang dulunya digunakan sebagai gedung balai kota, lalu Bank Mandiri, Kasih Emputan Tular, dulunya merupakan gedung Society di Harmoni, lalu ada pula Gereja Blenduk yang dibangun pada abad ke-18 dan masih berfungsi hingga saat ini. Lawang Sewu. Lawang Sewu adalah gedung bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia yang awalnya digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta Nederland Indies Spoorweg Majapahit atau Gedung Lawang Sewu dibangun secara bertahap di atas lahan seluas 18.232. Bangunan utama dimulai pada 27 Februari 1904 dan selesai pada Juli 1907. Sedangkan bangunan tambahan dibangun sekitar tahun 1916 dan selesai tahun 1918. Lawang Sewu memiliki ornamen kaca patri pabrikan karya Johannes Laurens Schouten. Kaca patri tersebut bercerita tentang kemakmuran dan keindahan Jawa, kekuasaan Belanda atas Semarang dan Batavia, kota. Ragam hias lainnya pada Lawang Sewu antara lain ornamen tembikar pada bidang lengkung di atas balkon, kubah kecil di puncak menara air yang dilapisi tembaga, dan puncak menara dengan hiasan perunggu. Saat ini, gedung Lawang Sewu dimanfaatkan sebagai museum yang menyajikan beragam koleksi dari masa ke masa perkeretaapian di Indonesia. Koleksi yang dipamerkan antara lain koleksi Alkmaar, mesin Moson, mesin hitung, mesin tik, replika lokomotif uap, surat berharga, dan lain-lain. Lawang Sewu menyajikan proses pengugaran gedung Lawang Sewu yang terdiri dari foto, video, dan material restorasi. Mendekati pintu keluar terdapat perpustakaan berisikan buku-buku tentang kereta api. Perak Kota Gede. Kota Gede merupakan kota tua yang terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta. Dengan banyaknya arsitektur bangunan zaman Mataram Islam merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung. Kerajinan perak Kota Gede muncul pada abad ke-6 dimulai pada masa pemerintahan Panembahan Senopati yang memerintahkan abdi dalam kriya. Karena ketertarikannya tersebut, maka dikembangkanlah kerajinan perak hingga saat ini. Di masa itu, perajin perak bekerja untuk para raja dan bangsawan dan membuat berbagai keterampilan mereka makin terasa seiring terjadinya akulturasi budaya antara budaya asli dengan pengaruh Islam Arab, Eropa. Sekarang terdapat puluhan toko perak di sepanjang jalan-jalan utama Kota Gede. Workshop dan toko perak berjajar di tepi jalan Mondorakan, Tegal Gendu, dan Kemasan. Workshop dibuka untuk umum agar pengunjung dapat melihat. Halo semuanya, jadi di sini aku dari Telaga Sarangan. Di mana Telaga Sarangan ini biasa disebut juga Telaga Pasir, dan untuk lokasinya ini berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Jadi emang untuk suhunya di lokasi ini lumayan dingin banget, bahkan dingin sih. Jadi kayak berkabut juga semalam juga airnya segar. Nah, kalian bisa lihat di sebelah sini. Telaga Sarangan merupakan destinasi wisata yang terletak di sebelah timur lereng Gunung Lawu yang berjarak kurang lebih 16 km arah barat dari pusat kota Magetan dengan luas sekitar 30 hektar dan kedalaman unik dari telaga ini, yakni pulau yang ada di tengah telaga dan dikeramatkan oleh menurut penduduk setempat. Di pulau itu bersemayam roh leluhur pencipta Telaga Sarangan, yaitu Kiai Pasir dan Nyai Pasir. Karena hal tersebut, terdapat sebuah acara kebudayaan yang dilakukan setiap tahunnya, yakni tradisi larung tumpeng sesaji di Telaga Sarangan yang bertujuan untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkahnya selama ini dan memohon pada Tuhan agar Telaga Sarangan tetap lestari dan warganya mendapat kemakmuran dan bisa hidup sejahtera. Selain itu, juga untuk menghormati roh para leluhur. Seiring berjalannya waktu,
Kini Telaga Sarangan banyak diminati para wisatawan sebagai tujuan wisata karena adanya cerita budaya yang menarik. Jadi, di setiap daerah pasti memiliki tempat-tempat bersejarah yang memiliki cerita atau daya tarik tersendiri yang membuat wisatawan tertarik untuk berkunjung, baik untuk melihat keaslian ceritanya atau proses yang ada di balik tempat wisata tersebut, seperti akulturasi yang ada. Dan akulturasi sendiri adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu.